Kita semua tahu kan cerita Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Biasanya kita dengar ini sebagai pelajaran tentang kerendahan hati. Tapi, gimana kalau saya bilang ada makna yang jauh lebih dalam, sebuah upacara sakral yang tersembunyi di balik tindakan yang kelihatannya sederhana itu? Nah, kali ini kita akan bongkar bagaimana peristiwa ini bukan cuma teladan, tapi sebuah pentahbisan imamat yang mengenapi ritual kuno dari Perjanjian Lama. Ya, kalau dilihat sekilas, ini gambaran sempurna soal kepemimpinan yang melayani. Sang guru berlutut di depan murid-muridnya, mengambil peran seorang hamba. Pelajaran yang luar biasa tentu saja. Tapi, kalau kita perhatikan lebih detail di Injil Yohanes, ada petunjuk bahwa ada sesuatu yang jauh lebih fundamental sedang terjadi di sini. Sesuatu yang benar-benar transformatif. Oke, mari kita selami lebih dalam. Walaupun ini pelajaran pelayanan yang indah, kalau kita lihat lebih dekat, kita bakal nemuin kalau ini adalah sebuah tindakan teologis yang sangat mendalam. Para ahli teologi bahkan menyebutnya ritus transformasi status, sebuah upacara yang secara fundamental mengubah identitas para murid. Biar kita paham betapa radikalnya tindakan Yesus, kita harus lihat konteks budayanya dulu. Jadi gini, membasuh kaki yang kotor dan berdebu itu pekerjaan paling rendah dari yang paling rendah. Bahkan ada rabi Yahudi yang bilang, tugas ini jangan sampai dikerjakan budak Yahudi saking hinanya. Jadi, bisa bayangin kan, waktu seorang guru yang begitu dihormati mengambil posisi ini tuh guncangan budaya yang luar biasa. Ini bukan lagi sekedar rendah hati, ini pembalikan total tatanan sosial. Nah, disinilah ceritanya sampai di titik krusial. Waktu Petrus menolak kan, Yesus kasih peringatan yang tegas banget. Ini bukan lagi cuma teladan, tapi jadi syarat mutlak. Jikalau aku tidak membasuh engkau, katanya, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata bagian di sini dalam bahasa Yunani aslinya itu meros. Kata ini langsung mengangkat pembasuhan kaki dari sekedar gestur simbolis jadi sebuah keharusan. Jadi apa sih sebetulnya makna di balik kata meros ini? Untuk menemukan jawabannya, kita harus mundur sedikit, kembali ke Perjanjian Lama. Kunci untuk memahami kata-kata Yesus itu ternyata terletak pada ritual pentahbisan para imam. Yuk, kita lihat gimana ritual kuno ini membangun fondasi bagi apa yang terjadi di ruang atas. Dalam kitab Imamat, pentahbisan imam itu bukan acara sembarangan. Ada serangkaian langkah yang sangat spesifik yang diperintahkan langsung oleh Tuhan. Harun dan anak-anaknya, pertama-tama, dipisahkan dari umat. Lalu, mereka dibasuh seluruhnya dengan air. Setelah itu, dikenakan pakaian imamat yang kudus dan terakhir diurapi. Ini adalah pola yang sangat jelas dan sakral. Nah, ini penting banget untuk kita pahami. Ritual-ritual ini bukan cuma tradisi buatan manusia. Melanggarnya bisa berakibat fatal. Ini adalah syarat ilahi yang mutlak supaya seseorang layak melayani di hadapan Tuhan yang kudus. Tanpa pentahbisan ini, mereka sama sekali nggak bisa jadi perantara bagi umat. Oke, sekarang kita kembali lagi ke ruang atas. Dengan pola imamat Perjanjian Lama tadi di benak kita, tindakan Yesus jadi kelihatan dalam cahaya yang sama sekali baru kan? Dia bukan sedang menciptakan ritual baru, dia sedang menggenapi yang lama. Dan tabel ini nunjukin hubungannya dengan sangat jelas. Coba deh lihat kesamaan strukturnya yang luar biasa ini. Baik imam besar di Hari Raya Pendamaian maupun Yesus, dua-duanya menanggalkan pakaian luar mereka, keduanya melakukan pembasuhan dengan air, keduanya mengenakan kembali pakaian mereka, dan keduanya kemudian sama-sama mempersembahkan korban pendamaian, imam besar dengan korban hewan, sementara Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah penggenapan liturgis. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Pembasuhan kaki adalah upacara pentahbisan para imam pertama dari Perjanjian Baru. Yesus sebagai imam besar agung sedang mempersiapkan para murid untuk melayani di bait suci yang baru, yaitu tubuhnya sendiri. Ia memberikan mereka pengudusan ritual yang diperlukan agar mereka layak. Masih ingat kata Yunani meros yang Yesus pakai ke Petrus? Nah, inilah kuncinya. Di Perjanjian Lama, suku Lewi itu nggak dapat warisan tanah seperti suku-suku lain. Bagian atau meros mereka adalah Tuhan sendiri. Jadi, waktu Yesus bilang Petrusnya akan punya meros di dalam dia sebenarnya sedang menawarkan partisipasi dalam identitas keimamannya sendiri. Yesus kemudian membuat sebuah perbedaan yang penting. Dia bilang, barang siapa telah mandi, ia hanya perlu membasuh kakinya. Coba deh pikirin begini. Mandi atau lowo dalam bahasa Yunani itu pembersihan total yang terjadi sekali seumur hidup. Ya, mirip seperti baptisan. Sedangkan membasuh kaki atau nipto adalah pembersihan rutin yang diperlukan untuk tugas-tugas suci.
Ini adalah pengudusan khusus bagi mereka yang akan melayani di mezbah. Sekarang, mari kita lihat implikasi radikal dari semua ini. Kalau imamat yang baru ini didirikan di atas tindakan merendahkan diri yang begitu dalam, apa artinya ini bagi konsep kita tentang kepemimpinan dan kekuasaan? Tindakan Yesus ini benar-benar menghancurkan logika kekuasaan duniawi. Ia menetapkan bahwa dalam kerajaan Allah, otoritas sejati itu datang bukan dari posisi atau hak istimewa, tapi dari pelayanan yang rela berkorban. Ini adalah ritus pembalikan peran, di mana kebesaran justru ditemukan saat kita berlutut. Tentu saja, sepanjang sejarah, berbagai tradisi Kristen memahami ritus ini dengan cara yang berbeda-beda. Tradisi Katolik dan Ortodoks melihatnya sebagai tindakan liturgis yang erat kaitannya dengan imamat dan pelayanan pastoral. Sementara itu, tradisi Anabaptis seperti Mennonite memandangnya sebagai sebuah perintah yang harus dilakukan oleh semua anggota jemaat sebagai tanda ketaatan dan kesetaraan. Kalau dilihat dari sejarahnya, praktik yang kita kenal sebagai mandatum dari kata perintah baru Yesus untuk saling mengasihi itu berevolusi. Awalnya dari praktik penyambutan tamu di abad-abad awal, terus jadi ritus wajib bagi para uskup di abad ke-7. Lalu di tahun 1955, ritus ini diintegrasikan lagi ke dalam misa Kamis Putih khusus untuk laki-laki pilihan. Dan baru-baru ini, di tahun 2016, Paus Fransiskus memperluasnya untuk mencakup seluruh umat Allah, yang tentu saja memicu diskusi baru tentang maknanya. Jadi setelah menggali semua kedalaman teologis ini, apa artinya buat kita sekarang? Bagaimana model kepemimpinan yang radikal ini membentuk panggilan kita di dunia saat ini? Imamat yang didirikan pada malam itu didefinisikan oleh pelayanan, bukan status. Ia menuntut apa yang oleh para teolog disebut kenosis, sebuah kata Yunani yang artinya pengosongan diri. Ini adalah model di mana otoritas jati itu mengalir dari kerendahan hati untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan, sebuah panggilan universal bagi kita semua. Pada akhirnya, perjalanan iman itu adalah tentang mengikuti jejak yang telah ditinggalkan. Dan jejak yang ditinggalkan oleh Kristus adalah jejak seorang pemimpin yang melayani, seorang imam yang berlutut, seorang Tuhan yang menjadi hamba. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir yang menantang untuk kita semua. Jika pentahbisan sejati untuk melayani adalah kesediaan untuk mengambil handuk dan baskom, maka pertanyaannya bukan siapa yang akan melayani kita, melainkan kaki siapa yang Tuhan panggil untuk kita basuh hari ini, di rumah kita, di tempat kerja kita, dan di komunitas kita.